Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Romo Budi Alisius Budi Purnomo. Nah, saya hanya Romo Budi saja. Kalau Alisius Budi Purnomo, ya ini panggilan lengkapnya, tentunya nama lengkapnya. Yang mau dan berkenan hadir di majelis kami yang sangat tidak sempurna ini. Kalau kami disuruh berbicara sebagaimana Romo Budi tadi, ya tentu kami tidak bisa kami hanya dalil-dalil saja, Mas, karena kami belum memberikan contoh yang baik bagi generasi ini untuk perawatan alam yang sesuai dengan idealis kami. Yang jelas, sejak kecil di sini kami hidup di desa. Ini desa Bugen Romo. Bugen itu dulu Kabupaten Demak. Yang ketika saya sekolah di SDI itu belum pakai sepatu dan celana cuma satu. Itu pun kalau Budiken celana itu kantil di badan, sulit untuk dilepas karena kantil dengan budik-budiknya. Tahu ya budik? Itu semuanya bukan karena kesadaran. Pada waktu itu memang karena punyanya satu celana saja. Tidak sebagaimana tadi yang diceritakan oleh beliau tentang Ali Al-Khawas atau Ali Al-Khawas, yang beliau itu kalau di dalam sejarah Islam, beliau itu tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Kemudian beliau itu hanya punya jubah satu saja. Bukan karena dia itu tidak bisa membeli jubah, tapi karena kezuhudan beliau itu dan di dunia ini mengambil apa yang secukupnya saja. Nah, barangkali kalau kita dalam bahasa Arab, beliau tadi bercerita tentang Ali Al-Khawas itu, Khawas itu berasal dari bahasa Arab yang khoso khusus, tapi Al-Khawas itu artinya yang punya cacat mata karena matanya itu kuning buka atau hitam. Nah, kenapa barangkali beliau dikutip dalam ensikla Laudator, apa isinya, Laudatus, Laudato Si, itu karena beliau memang pekerjaannya itu bersih-bersih sampah. Barangkali kalau sekarang ya bersih-bersih plastik lah kalau ada sekarang. Dan senangnya itu nyapu-nyapu serta mengisi minuman-minuman bagi anjing-anjing itu. Ali Al-Khawas, beliau semestinya seorang ulama besar dan seorang wali besar. Gurunya dari Syekh Asy'arani, muridnya dari Syekh Ibrahim Al-Maktuli. Itu seorang terkenal di dalam Islam, itu ulama dan wali besar, Ibrahim Al-Maktuli. Kemudian dia berguru kepada beliau Ibrahim Al-Maktuli. Kemudian Syekh Asy'arani ini yang punya Al-Mizan Al-Kubro, kalau di dalam pondok pesantren itu kitab hukum yang lintas madhab itu. Kemudian beliau itu berguru kepada Ali Al-Khawas. Nah, memang dalam riwayat perguruannya itu pertama kali dia berguru kepada Ali Al-Khawas itu seluruh kitab-kitabnya Syekh Asy'arani itu suruh menjual semua. Urusan kalau teori-teori urusan yang penting mendekatkan diri kepada Allah, dan harga daripada
kitab-kitab itu disuruh untuk menyedekahkan kepada fakir miskin. Itu awal dari mergurunya Syekh Asy-Sya'rani kepada Ali Al-Khawas. Kalau dikutip-kutip itu sudah, insya Allah sudah member. Ini sebagai guru besar. Nah, kembali lagi ke sini. Kalau pengalaman-pengalaman kami dengan bapak saya sebagai guru pertama bapak saya pernah pada suatu saat akan membentuk suatu pohon. Kebetulan di belakang masjid itu ada pohon mangga kalau tidak salah. Kemudian biar ngerembuyung gitu, saya potong atasnya, kemudian saya bebani ranting-rantingnya menikah supaya ini ngerembuyungnya tidak ke atas tapi vertikal gitu. Tapi kebetulan ketika melihat abah saya itu melarangnya, jangan, kasihan sama tumbuhan tersebut. Nah, itulah. Jadi kalau kita ini eko teologis itu, eko teologis pada dasarnya kita menganggap bahwa seluruh apa yang ada di tumbuhan jiwa-jiwa yang ada itu adalah makhluk Allah yang dia ta'allamu kama nata'allamu, merasa sakit sebagaimana kita merasa sakit, wa yatafarrahu kama yatafarrah, dan merasa senang sebagaimana kita merasa senang. Jadi semuanya yang ada ini memiliki jiwa, apalagi tumbuh-tumbuhan, apalagi hewan-hewan itu. Nah, semuanya itu merasa sakit sebagaimana kita merasa sakit, merasa senang sebagaimana kita merasa senang, maka kita pun harus berempati atas apa yang mereka alami. Dengan demikian kita akan lebih ramah, akan lebih sayang kepada apa yang ada di lingkungan kita. Itu mungkin dasarnya teologis itu demikian. Hadirin yang kita muliakan, lantas bagaimana dengan keadaan saat sekarang ini? Kalau tadi ada pendekatan interfaith antar agama, ini bahkan ketika kami berada di Palu untuk menyerahkan bantuan pada saudara-saudara kita yang ada di Palu, karena ada peristiwa apa itu yang tanah gembur kemudian kayak mili itu, likuifaksi. di sana itu ada gereja yang berjauhan, tapi karena ada pergerakan tanah itu akhirnya gereja sama masjid itu jadi jejer. Kalian bisa menyaksikan barangkali di sana, bisa jejer demikian. Interfaith itu kayak demikian ini bisa jejer. Memang semuanya akan mengalami akibatnya. Bumi kita satu, kita sama-sama manusia, sama-sama ciptaannya. Apabila yang satu itu mengalami ketidakharmonisan, alam ini tidak mengalami keharmonisan, maka semuanya akan merasa. Ini akan merasa. Mau tidak mau di antara kita, manusia-manusia ini harus bekerja sama. Apakah itu blok timur, apakah itu blok barat, apakah itu negara-negara yang tidak mengikuti blok timur, independen yang tidak blok timur dan blok barat, semuanya akan merasakan akibat dari peristiwa-peristiwa atau bencana alam yang ada di daerah yang lain dengan intensitas dan kekuatan tentunya berbeda-beda. Nah, kita mau hidup bersama atau akan mati bersama, kan yang pertanyaan. Kalau mati bersama ya mari kita tukaran terus biar mati bersama nanti. Kalau kita hidup ingin bersama ya juga harus berdampingan, harus berdamai dulu. Berdamai dengan keyakinan kita, berdamai dengan keyakinan agama lain kan, ya, dengan arti masing-masing yang tidak menyalahi akidah masing-masing tentunya. Terus
tidak ada kata lagi, kita harus bersama-sama dalam hal ini. Nah, kalau di dalam Quran kita sering menyalahartikan, menyalahartikan. Jadi penafsiran kitab suci itu kadang-kadang sangat-sangat dipolitisir, promosi. Sebagaimana kalau kita sering mendengarkan ayat Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sehingga kaum itu merubah dirinya sendiri. Kalau pemerintah mengartikan kita akan dalam keadaan miskin kalau kita tidak berusaha, kalau kita tidak mengeksploitasi sumber daya alam kita, kita akan betul miskin. Gitu. Kita tidak merubah diri sendiri. Tapi itu adalah makna turunan, makna semestinya makna awal innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keharmonisan suatu kaum dengan apa yang ditempatinya, lingkungannya dan sebagainya. Keharmonisan ini tetap selalu akan ada, sehingga mereka itu merubah dengan pola budaya, dengan pola konsumerisme dan lain sebagainya, dengan kemewahan dan lain sebagainya, maka akan dirubah. Ketika kita berlebihan menggunakan listrik karena ada AC, AC itu semestinya apa faedahnya? Karena kita tiru-tiru dengan barat pakai jas, maka jas itu menjadi sumur. Maka kalau sumur harus dikasih AC kan demikian. Kalau kita tetap pakai pakaian yang kaos demikian, pakaian Jawa, pakaian seperti romo pakaian seperti saya tidak akan sumur kan. Ini saya tidak membutuhkan AC, ya paling cuma kipas saja. Toh ini karena juga akibat-akibat yang lain. Kalau kita tidak merubah, kalau kita tidak neko-neko, Allah tidak akan menjadikan hal-hal yang di luar keharmonisan ini yang sudah berjalan dengan baik. Itu ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu demikian. Arti awal itu demikian, tafsir awal itu demikian. Tapi kenapa kemudian ditafsiri dengan tafsir ekonomi, tafsir pembangunan dan lain sebagainya, jadinya ya demikian itu. Saya kira barangkali penyalahgunaan ayat-ayat ini juga tidak hanya dalam Islam saja, mungkin dalam Katolik juga ada. Artinya apa? Artinya bahwa apapun agamanya, apapun keyakinannya, orang-orang yang mengeksploitasi alam ini itu adalah musuh kita bersama. Apakah itu Katolik, apakah itu Islam, apakah itu Hindu dan lain sebagainya kan? Iya. Bagi Katolik, orang ini telah menyalahgunakan ayat barangkali dengan dalil-dalil. Bagi Islam juga demikian, orang Islam yang demikian ini mempolitisir dan menjual ayat-ayat itu untuk kepentingan dan kemewahan mereka. Ini adalah musuh bersama. Kesadaran ini yang harus kita tahu. Menakjubnya pengusaha Katolik yang menganut kemudian kita Allah Akbar. Kalau kebetulan yang Islam kita diem aja, ya tidak bisa. Semuanya harus kita ingatkan bersama, harus kita cegah secara bersama-sama. Itu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, itu makna awal artinya itu demikian. Entah kenapa kok bisa dirasakan sejauh ini. Nah, sebagaimana yang terjadi sekarang ini, sebagaimana COVID dan lain sebagainya, obat dan lain sebagainya, semestinya alam ini sudah penuh dengan obat-obatan. Tapi betul-betul bahwa regulasi yang ada itu sangat merusak alam ini. Bicara rumputan itu semuanya sudah mengandung obat-obatan. Kemudian kita memakai obat kimia. Ya yang rusak bukan alam ini, bahkan yang rusak juga badan kita. Bagaimana kita menggunakan paracetamol? Bahkan paracetamol itu tidak hanya digunakan oleh manusia,
oleh sungai-sungai dan muara di Jakarta juga perlu paracetamol akhir-akhir ini. Oleh karena itu, sebisa mungkin kita harus kembali ke alam, harus kita mulai saat itu. Sehingga jangan sampai kita liudhiqahum bima amilu, merasakan apa perbuatan kita, merasakan pahit apa perbuatan kita. Dalam ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum bima amilu. Setelah tampak kerusakan di bumi dan di lautan, laut kayak apa? Sekarang sudah amat terkontaminasi sekali. Kalau panjenengan makan udang di laut Jawa ini, saya kira lebih bersih dengan udang yang ada di laut selatan, karena laut selatan lebih bersih daripada laut Pantura ini. Makan ikan dan lain sebagainya, bahkan makan kerang dan lain sebagainya. Akhirnya nanti akan timbul suatu penyakit-penyakit. Karena apa ya? Karena pabrik kosmetik umpamanya. Ngapain kita harus mempercantik diri kalau semestinya Allah itu sudah menciptakan kita itu sempurna. Wanita tanpa listrik, bagi saya lebih tertarik kepada wanita nil listrik daripada pakai pernik-pernik listrik. Glowing dan lain sebagainya. Rebounding dan lain sebagainya. Itu tidak bisa lepas dari kerusakan alam raya ini kan. Karena manusia yang sudah diciptakan sempurna ini ingin lebih sempurna. Dikira kita bisa menyempurnakan kita daripada Allah. Tuhan kita itu bisa menyempurnakan kita. Ngapain kita? Ya, itu namanya tidak ridho bi qismatillah, tidak ridho dengan pembagian Allah. Jadi kalau kita sekali lagi semestinya di sini adalah ajaran-ajaran tasawuf. Ya, ajaran-ajaran tasawuf tidak bisa lepas bagi kita untuk melestarikan alam ini. Opo anane mangan, opo anane sing ngarep dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita itu ribut masalah stunting, Pak Budi. Berapa miliar dan berapa kali Bapak Presiden ini selalu awas stunting harus diberantas dan lain sebagainya. Saya kira itu sudah kadaluarsa. Anjuran-anjuran itu sudah kadaluarsa. Stunting di Jawa Tengah ini yang banyak itu ada di Brebes. Karena apa ada di Brebes? Karena menurut penelitian konsumsi orang-orang Brebes itu banyak kimiawi. Tanah-tanahnya sudah rusak gara-gara eksploitasi tambang bawang itu dengan apa itu pupuk kimia yang betul-betul di luar kemampuan, dan semakin lama semakin banyak membutuhkan pupuk, semakin lama semakin banyak membutuhkan pupuk. Kalau di Arab itu full Sudani bahwa seluruh kacang-kacangan full itu didatangkan dari Sudan. Tapi orang Sudan kemarin ke Indonesia minta supaya kacang itu ditanam di Indonesia. Karena apa? Karena full itu sudah tidak bisa ditanamkan, sulit ditanam di Sudan, karena ketika mereka menanam pertama kali dengan pupuk kimia, ketika tanah sudah mati harus tambah pupuk kimia, semakin lama semakin harus banyak pupuknya. Akhirnya antara biaya produksi dan biaya jualnya itu akan jomplang. Maka dia mencari ke tanah-tanah di Indonesia supaya ditanamkan atas nama ini adalah full Sudan, nanti kita ekspor ke Timur Tengah gitu. Tapi kita tidak mau. Kita tidak mau mengalami nasib sebagaimana Sudan itu tidak mau. Maka kalau mau panjenengan menanamkan full ini, kacang ini dan beras basmati, maka harus mengikuti tata cara kami. Yaitu apa? Yaitu organik.
dengan memanfaatkan sampah-sampah organik ini dikembalikan kepada alam ini, kemudian nanti tumbuh menjadi makanan kita, maka limbahnya atau sampahnya itu kembalikan kepada tanah lagi, itu adalah hak tanah. Soalnya tadinya dari tanah harus dikembalikan kepada tanah sebagaimana jasad kita ini kan. Di antaranya itu. Dan di Brebes bukan hanya menimbulkan stunting, tapi akhir-akhir ini sampai berakibat kepada tingkat kemampuan berpikir. Di suatu daerah itu banyak yang mobilnya bagus-bagus. Kalau dengan mobilnya Romo masih bagus, milik orang baru-baru. Tapi anak-anaknya prestasi sekolahnya itu sangat rendah sekali. Setelah diselidiki, ternyata Korea, kemudian pestisida yang disemprotkan ke kentang. Kul itu 17 kali penyemprotan pestisida. Jangan dikira. Jadi panjangan kalau makan kul yang tidak bolong-bolong dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa itu pernah disemprot pestisida 17 kali. Itu sudah merasa kesumur. Sehingga makanannya juga penuh barang kimia, kemudian air sudah merembes ke sumur, minumnya juga sudah punya, akhirnya pemikirannya menjadi lemah dan tidak. Ini hubungannya adalah dengan eksistensi bangsa ini. Kalau eksistensi bangsa ini terus dibiarkan demikian, dengan eksploitasi pertanian yang tidak terukur ini, ya akhirnya kita akan goblok bersama-sama, kemudian dijajah lagi bersama-sama dan mati bersama-sama. Entah itu orang Islam, entah itu orang Katolik, entah itu orang Kristen, entah itu orang Hindu kan. Ini pilihan, mau mati bersama atau mau hidup bersama, gitulah ya. Nah, memang Allah menciptakan tanawuk perbedaan ini ya tanawuk perbedaan. Jadi mau tidak mau kita harus kembalikan, kita harus menyayangi alam ini, jangan mengeksploitasi berlebihan dengan cara-cara yang tidak alami, ya, dengan cara-cara yang tidak alami, mengeksploitasi dengan cara-cara yang tidak alami. Insya Allah ya usul Romo, kalau ingin lingkungan selamat itu usul petrokimia itu tutup saja. Biar kira sudah jelas semuanya ya. Jadi komitmen kita itu ya, yang namanya pondok itu juga ini sudah termasuk mewah. Sebetulnya pondok yang asli itu ya dulu mbah-mbah kami itu seadanya, kayu juga seadanya. Yang neko-neko itu kan orang sekarang harus tembok, harus pakai semen, sehingga harus mengeksploitasi pegunungan kendeng dan lain sebagainya. Lah kita mau apa? Kalau kita kembali, bukankah ini kebutuhan dari sisi mana? Kebutuhan kemewahan primer atau sekunder, saya tanya demikian, atau kemewahan. Tapi kebanyakan adalah kebutuhan kemewahan. Kalau kemarin ada pertanyaan, apakah penduduk ini tidak menambah kerusakan alam ini? Tidak. Kalau kita kembali kepada ajaran sebagaimana Ali Al-Khawas, itu madzaqat biladun bi ahliha walakin akhlaqar rijali taghlib. Bukan dunia ini akan ruwet, akan penuh dengan penduduknya, tapi karena mental pemimpin-pemimpin ini yang selalu mengeksploitasi kekayaan alam. Terima kasih. Assalamualaikum.